Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Nah, kita lanjutkan masih di sikap para ulama terhadap para tokoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kepada para pemimpin negeri. Nah, fadhal man yaqra an Utsman bin Affan. Qala Tawus. Oh, di tempat saya nggak ada baca aja coba. Jazakallah khair. Oh iya. Nah. Mulabbiyan حول البيت رافعا صوته بالتلبية فقال علي بالرجل فأتي به. نعم. فقال مما للرجل قال من المسلمين. قال ليس عن الإسلام سألتك. قال فعما سألت. قال سألتك عن البلد. قال من أهل اليمن. قال كيف تركت محمد بن كيف تركت محمد بن يوسف يريد أخاه. قال تركته عليما وسيما قداسا ركابا خراجا ولاجا. قال ليس عن هذا سألته. قال فعما سألت. قال سألتك عن سيرته. قال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. وعليكم السلام. وقال له الحجاج ما حملك على أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني. قال الرجل أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله عز وجل، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه. قال فسكت الحجاج فما أجاب جوابا. فقام الرجل من غير أن يؤذن له فانصرف. قال طاووس فقمت في حسنه وقلت الرجل حكيم. فأتى البيت
وتعلق بأستاره ثم قال اللهم بك أعوذ وبك ألوذ اللهم اجعلني في اللهو إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخرين وغني عما في أيدي المستأثرين اللهم فرجك القريب ومعروفك القدير ووعداتك الحسنة ثم ذهب الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول ثم ذهب في الناس فرأيته غداة جمع يقول وسوءتاه منك والله وإن عفوت ردد ذلك. نعم. Dan berkata Paulus rahimahullah di antara ketika saya di Mekah maka Al-Hajjaj mengutus kepadaku dan dia duduk di sampingku. Ajlasani, mendudukkan, nanti memberikanku tempat duduk di sisinya. Dan dia memberikan tempat duduk kepadaku di sisinya. Dan dia bersan ala wisada, dan memberikan untukku atas bantal. Maka tatkala dia mendengar, tiba-tiba ia mendengar seseorang bertalbiyah di sekitar Baitullah. Suara yang tinggi. Maka Hajjaj berkata, "Alayya birajul," datangkan kepadaku laki-laki tersebut. Iya, orang itu bawa kepadaku. Alayya birrajul. Maka didatangkan padanya orang tersebut. Maka Hajjaj bertanya, siapa laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut menjawab, dari kaum muslimin. Mimmanir rajul, dari siapakah orang laki-laki ini? Artinya dari siapakah orang laki-laki ini? Difahaminya dari bangsa apakah? Dari siapakah ini? Qala minal muslimin, saya dari kaum muslimin. Qala, berkata Hajjaj, bukan tentang Islam aku bertanya padamu. Maka laki-laki tersebut bertanya, tentang apa aku bertanya? Maka Hajjaj menjawab, aku bertanya kepadamu, dari mana negerimu? Maka orang menjawab, dari Yaman, di ahli Yaman. Maka berkata Hajjaj bin Yusuf, bagaimana engkau meninggalkan Muhammad bin Yusuf? Yang dimaksud saudaranya Hajjaj bin Yusuf. Iya. Maka laki-laki tersebut berkata, aku meninggalkannya Muhammad bin Yusuf, sosok yang agung.
Iya. Wasiman Makkah. Wasiman itu tampan. Tampan, berpakaian mewah, bagus. Labasan, ya, punya pakaian yang bagus, mewah. Kabar penunggang kuda. Iya. Kharajan, suka bepergian. Iya. Banyak bepergian. Kharajan, Ya, suka keluar masuk negeri. maka Hajjaj menjawab, laisa hadza sa'altuka, bukan tentang itu aku bertanya kepadamu. Maka laki-laki itu menjawab, fa'ala sa'alta, lalu tentang apa aku bertanya? Hajjaj menjawab, aku bertanya kepadamu tentang kisah, Tentang sirahnya, pribadiannya. Muhammad bin Yusuf. Maka laki-laki itu menjawab, aku meninggalkan Muhammad bin Yusuf yang penuh kezaliman, Banyak berbuat zalim. Wasyum itu nakal sekali, ya, bagaimana bahasanya nakal. Iya, bandel sekali. Mentaati kepada makhluk, asyadul khaliq, bermaksiat kepada Sang Pencipta. Maka Hajjaj bertanya kepadanya, apa yang menyebabkanmu berbicara seperti ini, dan engkau padahal engkau tahu maka nahumini kedudukan Muhammad bin Yusuf nanti hubungan Muhammad bin Yusuf dengan aku. Maka berkata laki-laki tersebut, apakah engkau melihat Atarahu bimakanihi minka azzu minni bimakani minallah. Apakah engkau melihatnya, kedudukannya darimu itu lebih mulia dari kedudukanku di sisi Allah? Dan aku Wa ana wafidun baitahu wa musaddiqun nabiyahu wa qadi dinihi. Atau wa ana wafidu baitihi, dan aku ini adalah orang yang pergi ke rumahnya, wa musaddiqun nabihi, membenarkan nabinya dan melaksanakan agamanya. Maka berkata Taus, maka Hajjaj terdiam dan tidak menjawab sebuah jawaban. Fama ajaba jawaban, tidak jawab apa-apa. Umar bin maka orang tadi tersebut berdiri Min ghairi ayu dan lahu. dan tanpa didikan. Iya. Dia Tanpa menunggu izinnya. Fansarafa. dia berpaling. Oleh Taus, berkata Taus, maka aku berdiri di bekas orang tadi, Mengikutinya. Kumtu fi atharihi, aku mengikutinya. mengikutinya. Waktu dan aku berkata, ar-rajul hakimun, laki-laki tersebut bijaksana. Dia datang ke Baitullah, ta'allaq wa istari, bergantung, Iya, bersandar. di tabir, Iya, di tirai apa namanya, di baju kiswahnya itu, iskwahnya Ka'bah. Maqala, dan dia berkata, Allahumma bika ya Allah, denganmu aku berlindung dan denganmu Kepadamu aku berlindung. kepadamu aku berlindung dan kepadamu aku Aludu bersandar. Ya Allah, jadikanlah aku laki Mana? Fil lahfi, ya Allah, jadikanlah aku fil lahfi. Al-lahfi itu dalam pertolonganmu. Atau butuh al-lahfi itu al-fakru. Al-fakru ila judika, ya Allah, jadikanlah aku hanya butuh kepada kemurahanmu. Dan kerelaan jaminanmu, mandurah. Dan berilah aku keridhaan dengan jaminanmu. Manduha itu luas.
dari halangan orang bakhil. Wa ghani amma fi aidi mustaktsirin. Dan merasa cukup dari apa yang di tangan orang-orang yang kaya. Allahumma ya Allah, Farjakal qarib. Farjakal qarib. Ya, furjakal qarib itu dia tempat, ya Allah berilah hamba jalan keluar darimu yang sangat dekat. Wa ma'rufakal qadim, dan berilah hamba kebaikanmu yang sudah sejak lama. Dan yakni kebiasaan-kebiasaan kebaikanmu. Kemudian summa dhahaban nas, manusia pergi, yaitu aku melihatnya asyiyat Arafah, siang di sore Arafah, di petang hari Arafah, dan dia berdoa, Allahumma in kunta lam taqbal haji, ya Allah, apabila engkau tidak menerima hajiku, lelahku, payahku, maka janganlah kau haramkan pahala padaku. Jangan kau haramkan aku dari pahalamu. Ala musibati bitarkikal qabul. Dengan meninggalkan Bitarkikal qabul, yaitu atas musibah yang aku terima ini, dengan artinya dengan ditinggalkan, bitarkikal qabul, dengan tidak engkau kabulkannya ibadah hajiku. Nanti kita jelaskan. Kemudian dia pergi bersama orang-orang. Wa ra'aitu ghadata jam'in. Melihat dia pada pagi hari sama-sama. Dan dia berdoa, wa sawatahu minka, wallahi wa in afauta. Betapa buruknya minka, yakni adab darimu. Wallahi, demi Allah, wa in afauta, meskipun engkau memaafkan. Kalimat itu. Nah, ini panjang sekali. Ini mulai cerita-cerita panjang karena cerita. Wa qala Tawus rahimahullah, baina Nabi Makkah ba'asa ilayya al-hajjaju fa ajlasani ila jambihi wa taka'ani ala wisadatin. Pada ketika aku masih di Mekah, ini musim haji, ba'asa ilayya al-hajjaj, kemudian Hajjaj mengutus seseorang kepadaku, yakni untuk membawa kepadanya. Fa ajlasani ila jambihi, lalu Al-Hajjaj memberikanku tempat duduk di sampingnya. Wattaka'ani ala wisadatin, lalu dia juga memberikan kepadaku tempat sandaran dari bantal. Idh sami'a mulabbiyan yulabbi haulal baiti rafi'an sautahu bil talbiyah. Tiba-tiba Hajjaj mendengar seseorang yang sedang bertalbiyah. Ia mengumandangkan talbiyahnya di sekitar Ka'bah, yakni ketika tawaf, dengan meninggikan suara talbiyahnya, rafi'an sautahu bit talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan keras. Maka Hajjaj berkata, alayya bir rajul, dia perintahkan kepada orang suruhannya, bawa sini orang itu kepadaku. Fa utiya bi, lalu dibawanya. Faqala, maka berkata Hajjaj, mimanir rajul, ditanya kepadanya tapi tidak menyebut siapa engkau, tapi ya maknanya siapa engkau, dari siapakah engkau, maknanya dari golongan manakah engkau, itu yang ditangkap oleh orang ini. Faqal minal muslimin, jawabnya saya dari golongan orang muslimin. Qala laisa 'alal islam, laisa 'anil islami sa'altuka, aku tidak tanya kepadamu tentang Islam, yakni tentang agamamu Islam. Qala fa'amma sa'alta, lalu orang itu bertanya, lalu engkau tanyakan apa? Apa yang kamu tanyakan? Qala sa'altuka 'anil balad, aku menanyakanmu dari negeri manakah engkau? Qala min ahlil Yaman, saya dari penduduk Yaman. Qala, berkata lagi Hajjaj, kaifa tarakta Muhammad bin Yusuf, ini saudaranya Hajjaj.
Namanya Muhammad bin Yusuf, ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, ini Muhammad bin Yusuf ini tinggal di kota di Yaman. Maka ia menanyakan, "Kaifa tarakta Muhammad bin Yusuf?" Ingin tahu kabarnya saudaranya. Bagaimana engkau tinggalkan Muhammad bin Yusuf? Artinya ketika kau pergi dari sini, apa yang kamu ketahui selama di sana tentang Muhammad bin Yusuf? Yang dimaksudkan saudaranya, yuridu akhahu. Qala, maka orang itu pun berkata, taraktuhu 'aziman wasiman labbasan rakkaban kharrajan wallajan. Ini kalimat yang pujian semua. Aku meninggalkannya, ia dalam keadaan ia adalah orang yang pembesar, tampan, pakaiannya bagus, penunggang kuda yang yakni kemana-mana menunggang kudanya, kharrajan wallajan, ia keluar pergi kemana-mana, suka pergi datang. Qala laisa an hadza sa'altuka, kata Hajjaj, saya tidak tanya kamu tentang ini. Qala, maka orang itu berkata lagi, fa amma sa'alta, lalu engkau tanyakan tentang apa? Qala sa'altuka an siratihi, aku menanyakanmu tentang kepribadiannya. Qala, maka berkata orang ini, dengan ini orang yang alim, taraktuhu dhaluman ghushuman muti'an lil makhluqi 'asiyan lil khaliq. Aku ketika meninggalkan dia suka banyak berbuat zalim, nakal, yakni apa ya, jahatlah bahasanya. Muti'an lil makhluqi, dia hanya patuh sama makhluk, 'asiyan lil khaliq, tapi dia durhaka kepada sang khaliq. Faqala lahul Hajjaj, maka berkata Al-Hajjaj kepadanya, ma hamalaka ala an tatakallama bihadzal kalam wa anta ta'lamu makanahu minni. Mengapa kamu mengatakan seperti ini padahal kau tahu hubungan dia denganku? Padahal kau tahu hubungannya denganku. Kenapa kau berani mengatakan, apa yang mendorongmu mengatakan itu? Qala rajul, berkata orang itu, atarau bimakani minka azza minni bimakani min Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Atarau bimakanihi minka azz minni bimakani min Allah. Apakah menurut kamu hubunganmu dengannya itu adalah dipandang lebih mulia daripada kedudukanku daripada diriku yang yakni kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ana wafidu baiti, aku adalah orang yang sedang pergi ke Baitullah Al-Haram. Wa musaddiqun nabi, aku adalah orang yang membenarkan, mempercayai nabinya. Wa qadi dini, dan aku adalah orang yang menunaikan agamanya. Maka berkata Tawus, fasakatal Hajjaj fama ajaba jawaban. Hajjaj tidak berani ngomong, tidak berani jawab sama sekali. Kenapa? Karena dia membawa nama Allah. Hajjaj juga masih punya rasa takut kalau itu menyebut nama Allah berkaitan. Faqama rajul min ghairi ayyudana lahu, tanpa menunggu diizinkan dia sudah pergi, bangun dan pergi. Fansarafa, lalu dia bangun dan pergi tanpa diizinkan. Berkata Taus, yang menceritakan adalah Taus sendiri. Faqumtu fi atharihi, maka aku kejar dia, aku ikuti dia. Wa qultu, aku katakan, ar-rajulu hakimun, ini adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, ini orang berilmu, maknanya orang yang berilmu yang mengamalkan sunnah hakim. Fa'atal baita, aku mendapati dia mendatangi Baitullah. Fata'allaqa bi astarih, lalu dia menyandarkan tubuhnya ke dinding Ka'bah. Tsumma kemudian dia bergantung kepada itu Ka'bah. Kemudian dia berdoa, Allahumma bika a'udzu wa bika alud, ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung, hanya kepadamu aku bersandar. Allahumma ja'alni fil lahfi ila judika, ya Allah, berilah aku kefakiran kepada kedermaanmu, kepada kemurahanmu. Waridha bidimanika manduhatan an man'il bakhilin, dan berilah aku ya Allah keridhaan dengan jaminan darimu yang luas dari mengharapkan, dari halangan, dari artinya man'il bakhilin, dari orang-orang bakhil yang tidak mau memberikan apapun kepadaku. Wa ghinan amma fi aidil musta'sirin, ya Allah, berilah hamba kepuasan, yaitu kecukupan dari mengharapkan yang ada di tangannya orang-orang yang kaya, yang mereka menyembunyikan kayaannya. Allahumma farjakal qarib, ya Allah, berilah hamba jalan keluar ataupun dari kesulitan yang hamba hadapi ini, yaitu yang sangat dekat, yang datangnya darimu.
Wa ma'rufakal qadim, ya Allah berilah hamba kebaikanmu yang selalu ada dari dulu. Wa adatakal hasanah, dan berilah hamba kebaikan-kebaikanmu yang sudah menjadi kebiasaanmu, menjadi adatmu ya Allah. Tsumma dhahaban nas, lalu orang-orang pun pergi, yaitu pada hari Arafah. Fara'aitu asyiyata Arafah, dan aku melihat pada malam pada petang hari di Arafah, yakni ketika menjelang tenggelam matahari, petang pada sore. Wa huwa yaqul, dan dia berdoa di situ, Allahumma in kunta lam takbal haji wa ta'abi wa nasabi fala tahrimnil ajra ala musibati bitarkikal qabul. Ya Allah, apabila engkau tidak menerima hajiku, tidak menerima keletihan dan kepayahanku, maka janganlah engkau mengharamkanku dari mendapatkan pahala atas musibah yang aku terima ini, yaitu dengan engkau tidak menerima hajiku. Artinya Allah, kalau engkau tidak menerima hajiku, tapi jangan engkau haramkan aku dari mendapatkan pahala, yaitu dengan segala kepayahan ini. Tsumma dhahaba finnas, kemudian dia pergi bersama dengan orang-orang, yaitu keluar dari Arafah ketika malam mabit di Muzdalifah, itu menuju Muzdalifah. Fara'aitu ghadata jam'in, kemudian di esok paginya bersama di tengah kumpulan orang, yaitu ketika subuh, beliau berdoa, ia berdoa, wa sawatahu minka wallahi wa in afauta yuraddidu dzalika, wa sawatahu minka, dua betapa buruknya azabmu ya Allah, azab darimu, demi Allah meskipun engkau memaafkan. Artinya tetap takut meskipun Allah Maha Pemaaf, tapi masih merasa takut akan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Diulangi ucapan itu, wa sawatahu minka wallahi wa in afauta, diucapkannya terus. Inilah sikap seseorang yang para salafus saleh. Mereka tidak gentar menghadapi seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikenal sangat kejam, sangat kasar, akan tetapi dia berani mengatakan dengan hak dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan menerima dirinya. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair.
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tafaddal. Man yaqra ba'dahu. Hijabna Abi Malik falamma qarabna ila bishay'in aswadin ala himarin alaihi qamisun danasun wa jabbatun dansatun wa qalan suwatun laqiyatun danisatun warikabahu min khushubin fadhahiktu wa qultu li abi man hadha al-a'rabi qala uskut hadha sayyidu fuqaha ahli al-Hijaz, sayyidu fuqaha'i ahli Hijaz. Hadza atau ibnu Abi Rabah falamma qaraba nazala abi an fi ghalatihi wa nazala huwa an himarihi fa'tanaqa watasala boleh tasala thumma ada farakiba fantalaqa hatta waqafa bi babi Hisham falamma raja'a bi sa'altuhu fa qultu haddatsani ma kana minkuma qala lamma ila li Hisham atau ubnu Abi Rabah bibabi udhina lahu fa wallahi ma dakhaltu illa bisababihi falamma ra'ahu Hisham qala marhaban hahuna farafa'ahu hatta masat rubbatahu wa indahu asyrafun nasi yatahaddathun fasakatu faqala Hisham ma hajatuka ya Aba Muhammad qala ya Amirul Mu'minin ahlul haramain ya Amirul Mu'minin ahlul haramain ahlullahi wa jiranu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqassamu fihim u'tiyatuhum wa arzaquhum qala na'am ya gulamu uktub li ahli al-madinati wa ahli makkah bi'ata ibni wa bi'ata'aini wa arzaqihim li sunnati thumma qala hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad qala na'am ya Amirul Mu'minin ahlul Hijaz wa ahlul Najd aslul Arab taruddu fihim fuhula sadaqatihim qala na'am ya gulam uktub bi an tarudda fihim sadaqatihim qala hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad qala na'am ya Amirul Mu'minin hal min hajati ghairiha hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad qala na'am ya Amirul Mu'minin ahlus tuwuri yarmuna
min wara'i bayawatikum wa yuqatiluna aduwakum qad ajraytum lahum arzaqan taduha alaihim fa innahum in halaku Agartum. Qala na'am uktub Bihamli. uktub bihamli arzaqihim ilaihim ya gulam. Hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad? Qala na'am ya Amirul Mu'minin. Ahlu Zimmatikum. Ahlu zimmatikum Yahya Sigaruhum wala yata wala yakaka kibaruhum wala yukallifuna illa ma yutiq wala yukallafuna illa ma yutiquna. Qala na'am uktub lahu ya gulam. Hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad? Qala na'am ya Amirul Mu'minin. Ittaqillaha fi nafsik fa innaka khuliqta wahdaka wa tamutu wahdaka wa tuhsharu wahdaka wa tuhasabu wahdaka wala wallahi ma ma'aka wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahadan. Qala fa'akabba Hisham wa qama Qatan. Falamma kana indal babi idza rajulun qad tabi'ahu bikisin ma adri ma fihi adarahim amdananir adarahimu amdananir. Faqala inna Amirul Mu'minina amara laka bihadza. Faqala la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin. Qala thumma kharaja qala wallahi ma shariba indahu haswatan min ma'in fama fawqahu. Naam. Dari Utsman bin Affan al-Khurasan, bahasanya dia berkata, saya pergi bersama ayahku dan dia ingin menuju ke Hisham bin Abdul Malik. Maka ketika kami telah dekat, tiba-tiba ada seorang orang tua yang berkulit hitam menunggang himar. Dia memakai pakaian yang kotor, jubah, dan jubahnya kotor dan pecinya juga kotor. Dan dia mengenakan sandal kayu. Menggunakan sandal dari kayu. Maka saya pun tertawa dan saya berkata kepada ayahku, siapa orang Arab ini? Arab ini. Ayahku berkata, diamlah. Ini adalah pimpinan para fuqaha dari ahli fikih dari Hijaz. Dia adalah Atha bin Abi Rabah. Maka ketika telah dekat, ayahku turun dari bigolnya, dari keledainya. Dari bagol itu turunan keledai dan kuda. Dari bagolnya
dan syekh tersebut turun dari imannya di keledainya. Fa'tanaqa, saling berpelukan. Keduanya saling berpelukan dan saling bertanya. Iya. Kemudian keduanya kembali ke tunggangannya, melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah Hisham. Pintu Hisham. Di pintu rumah Hisham. Maka ketika ayahku kembali, aku bertanya kepadanya, aku berkata, ceritakan kepadaku antara kalian berdua. Iya, apa yang terjadi antara kalian berdua? Kalau ayahku berkata, ketika dikatakan kepada Hisham atau bin Abi Robah di depan pintu, ketika dikatakan kepada Hisham, dilaporkan kepada Hisham bahwa Atha bin Abi Robah ada di depan pintu. Maka dia pun mengizinkannya masuk. Maka beliau tidaklah aku bisa masuk kecuali dengan sebab orang tadi. Maka ketika Hisham melihatnya, Hisham berkata, selamat datang, kesini. Maka dia pun mengangkatnya, sehingga lutut dari lututnya atau bersentuhan dengan lutut Hisham. Dan di sekitarnya orang bangsawan yang sedang berbicara, sedang berngobrol. Maka mereka pun terdiam semua. Iya. Hisham pun berkata, apa keinginanmu wahai Abu Muhammad? Ma hajatuka ya Abu Muhammad? Apa hajatmu wahai Abu Muhammad? Lalu Abu Muhammad berkata, wahai Amirul Mukminin, yang menjaga dua tanah suci. Enggak, Ahlul Haramain, Ahlullah, penduduk negeri Haramain yaitu Makkah Madinah adalah mereka Ahlullah, yaitu keluarga Allah. Artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa jiranu Rasulillah, dan mereka adalah tetangga, artinya orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW, tetangga Rasulullah. Yuqassam fihim u'tiyatuhum wa arzaquhum. Hendaknya dibagikan kepada mereka, yaitu pemberian-pemberian untuk mereka dan rezeki untuk mereka. Artinya tolong dijaga, dijamin rezeki mereka. Qala na'am, maka jawaban dari Hisham na'am. Terus ya udah, wahai pemuda, tulislah untuk penduduk Madinah dan untuk penduduk Makkah dengan dua pemberian dan rezeki mereka lisanatin untuk 1 tahun. Iya. Kemudian dia berkata, apakah ada keinginan yang lain wahai Abu Muhammad? Abu Muhammad berkata, ya wahai Amirul Mukminin, Ahlul Hijaz dan Ahlul Najd asli Arab, penduduk Hijaz, penduduk Najd dan orang asli Arab. Penduduk Hijaz dan penduduk Jeddah mereka adalah orang-orang penduduk asli Arab. Turaddu fihim fudulu sadaqatihim. Hendaknya sedekah yang dari mereka yang lebih itu dikembalikan kepada mereka. Artinya orang-orang kaya yang bersedekah dari kalangan Najd dan juga dari kalangan Hijaz itu untuk kembali kepada orang fakir miskin yang ada di negeri mereka. Artinya tidak keluar dari mereka. Oh, na'am. Dia ulang, wahai pemuda, tulislah untuk mengembalikan
sodakoh dari orang-orang kaya mereka kepada fakir miskin mereka. Iya. Dan terus dia sama Hisham berkata, apakah engkau masih punya keinginan yang lain, ya Abu Muhammad? Abu Muhammad berkata, ya Amirul Mukminin, penduduk Tuhur. Ahlus sugur mereka adalah orang-orang yang berjaga di perbatasan, orang-orang yang ikut berperang, yang tentara lah gampangnya. Ahlus sugur itu para tentara, para mujahid. Yarmuna min warai baydatikum, mereka itu berperang melawan musuh, yaitu wara'a baydatikum, berada di belakang kekuasaanmu. Artinya mereka itu berperang untuk kekuasaanmu. Wa qatiluna aduwakum, merekalah yang berperang memerangi musuhmu. Qad ajraitum lahum arzaqan tadurruha alaihim, maka sungguhnya hendaknya telah dilaksanakan oleh kalian, yaitu pemberian rezeki mereka yang kembali kepada mereka, yang melimpah kepada mereka. Fa innahum in halaku aghartum, karena sungguhnya kalau mereka binasa, terbunuh di dalam perangan, aghartum, yakni kamu yang menjadi jaminannya. Naam. Bisa berkata, naam. Ya, tulis catatlah di hamli arzakim ilaihim, tulislah dengan membawa rezeki mereka kepada mereka, wahai pemuda, wahai gulam, wahai anak, maksudnya ini gulam, ini budak, wahai budak, catatlah, yaitu untuk menyertakan rezeki mereka kepada mereka, yaitu upah mereka, gaji mereka. Hal min hajati ghairiha ya Abu Muhammad, apakah masih ada kebutuhan lain wahai Abu Muhammad? Ya wahai Amirul Mukminin, ahlu dimmatikum Yahya sigaruhum wala yuta'ti, mungkin wala yuta'ti kibaruhum. Orang ahlu dimmi, yaitu mereka orang-orang kafir yang ada dalam perlindungan kaum muslimin. Anak-anak kecil mereka, Yahya sigaruhum, anak kecil mereka hidup di tengah kaum muslimin. Wala yuta'ti kibarahum, dan orang-orang besar mereka yaitu tidak melakukan pelanggaran. Wala yukallafuna illa ma yatikun, dan janganlah dibebankan kepada mereka apa yang tidak mereka mampu. Allah Isa berkata, ya tulislah untuk mereka, wahai bulan, wahai pemuda. Apakah engkau mempunyai hajah yang lain, Abu Muhammad, yang lain? Ya Amirul Mukminin, ittaqilah, takutlah kepada Allah, pada dirimu. Sesungguhnya engkau khuliqta wahdaka, sesungguhnya engkau diciptakan seorang diri, dan engkau mati seorang diri, dan engkau dikumpulkan di mahsyar seorang diri, dan engkau dihisab seorang diri, dan tidaklah, dan demi Allah tidak ada yang bersamamu dari orang yang engkau melihat, dari satu orang pun yang engkau lihat yang akan menyertaimu. Dari satu orang pun yang kau lihat akan menyertaimu. Kala dia berkata, Fa'akabba Hisham, maka Hisham pun menangis, mengucurkan air mata. Wa qama Atha, dan Atha pun bangun pergi. Maka ketika
dia sampai di sisi pintu, di depan pintu. Ketika seorang laki-laki, Idza rajulun tiba-tiba tiba-tiba seorang laki-laki mengikutinya, telah mengikutinya dengan membawa satu kantong yang aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Atau ada rahim amdananir. oh iya, apakah dalamnya berisi dirham atau dinar? Iya. Faqala, dan dia berkata, sungguhnya Amirul Mukminin memerintahkan kepadamu untuk ini, Yaitu untuk memberikan ini kepadamu. Faqala, maka dia berkata, Abu Muhammad berkata, aku tidak meminta kepada kalian upah. Sungguhnya upahku hanya kepada Rabbul Alamin. Kemudian atau keluar, maka demi Allah dia tidak minum di sisinya khuswat, Haswatan min ma'in, seteguk pun, seseruput pun. Haswah itu satu seruputan. minum seteguk air pun, sama kau atau lebih dari itu. Iya. Nah, tayyib. Ini hikmahnya besar sekali. Apa yang dikatakan, apa yang diriwayatkan di sini. Dengan pertama Tawus, bagaimana apa yang diceritakan Tawus, dan ini juga yang diceritakan oleh Utsman bin Atha. Ini Utsman bin Atha Al-Khurasani. Ini Utsman ini bercerita, aku pergi bersama ayahku, dan saat itu ayahku ingin bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik untuk satu hajat tentunya. Maka ketika kami telah dekat, yaitu dekat ke tempatnya Hisham bin Malik, tiba-tiba ada seorang yang tua, yang hitam, menunggangi keledai, memakai pakaian yang kotor, jubahnya kotor, kolansuahnya yaitu pecinya latiyah danisah, pecinya di atasnya itu ada kain tipis yang hitam kayak semacam mungkin kayak kita itu penutup kolansuahnya itu yang biasa digunakan oleh orang-orang Masehi biasanya kalau dalam pengertian, tapi yang kotor juga, peci yang kotor gampangnya. Warikabahu min khosyab, dan sandalnya, dua sandalnya dari kayu. Fadhahiktu, nah, ini kata Utsman bin Atha Al-Khurasani, aku tertawa. Wa qultu li abi, aku tanyakan kepada ayahku, man hadzal arabi, siapa orang Arab pedalaman ini wahai ayahku? Kata ayahnya, uskut, diam kau. Hada sayyidu fuqahai ahli Hijaz. Ini sayyidu, tokoh dari para ulamanya ahlu Hijaz, penduduk Hijaz. Padahal tokoh ulama, tapi lihat penampilannya, pakaiannya kotor, jubahnya kotor, pecinya kotor, sandalnya dari kayu. Hada Atha bin Abi Rabah, dialah Atha bin Abi Rabah. Ini seorang ulama di kalangan tabi'in yang sangat masyhur dan alim sekali. Yang datang, yang mengajak bicara juga Atha Al-Khurasani, tapi kini Atha bin Abi Rabah, lain orang. Falamma qaruba, ketika sudah mulai dekat, mereka berdua ketemu dekat, nazala abi an baglatih, ayahku turun dari bagalnya. Wa nazala huwa an himari, dan Atha bin Abi Rabah turun dari keledainya. Fa'tanaqa, mereka saling kenal sehingga mereka saling berpelukan. Fatasala, mereka saling ngobrol, saling tanya jawab, menanyakan khobar, beritanya, keadaannya dan sebagainya. Tsumma ada farakiba, kemudian mereka berdua kembali naik tunggangannya. Fantolaqa, mereka pun berdua, yakni anaknya Utsman mengikuti dari belakang. Hatta waqafa bi babi Hisham, sehingga keduanya sampai di depan pintu Hisham. Falamma raja, yakni kemudian yang dilihat oleh Utsman, mereka masuk. Kemudian ketika ayahnya pulang, maka aku bertanya kepada ayahku. Falamma raja abi sa'altuhu, ketika ayahku pulang aku tanya kepadanya. Fakultu, aku katakan, haditsni ma kana minkuma, ceritakan kepadaku wahai ayah apa yang terjadi antara kalian berdua, apa yang kalian berdua alami. Qala, maka berkata sang ayah Atha Al-Khurasani, lamma qila li Hisham, ketika sampai depan pintu lalu dilaporkan kepada Hisham, Atha bin Abi Rabah bil bab, bahwa Atha bin Abi Rabah ada di depan pintu.
udinalahu au adinalahu, maka sang raja pun Hisham bin Abdul Malik mengizinkan, memerintahkan untuk menyambut yakni Atha bin Abi Rabah. Fa wallahi ma dakhaltu illa bisababi, demi Allah sungguh aku enggak akan bisa masuk kecuali dengan sebab dia. Artinya yang disambut itu adalah Atha bin Abi Rabah, karena Atha al-Khurasani bersama dengan Atha bin Abi Rabah, maka dia bisa masuk bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Itu maksudnya. Falamma ra'ahu Hisham, maka ketika Hisham melihat Atha bin Abi Rabah, qala, berkata yakni Hisham, marhaban marhaban hahuna, selamat datang mari sini, disambutnya. Farafa'ahu, lalu dia mengangkatnya, yaitu membawanya ke tempatnya, hatta massat rukbatahu, sampai lututnya Atha bin Abi Rabah menyentuh lututnya Hisham bin Abdul Malik. Wa indahu asyrafun nas yatahaddatsun, padahal saat itu orang-orang pembesar dari negeri itu sedang kumpul dan ngobrol-ngobrol. Begitu melihat Atha bin Abi Rabah datang dan disambut dengan hangatnya oleh Hisham bin Abdul Malik, maka sakatu, mereka semua diam. Faqala Hisham, maka berkata Hisham kepada Atha bin Abi Rabah, ma hajatuka ya Aba Muhammad. Abu Muhammad ini adalah julukan ataupun sebutan bagi Atha bin Abi Rabah. Ma hajatuka ya Aba Rabah, apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan wahai Abu Rabah? Qala, berkata yakni Atha bin Abi Rabah, ya Amiral Mu'minin, ahlul haramain ahlullah wa jiranu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yuqassam fihim utiyatuhum wa arzaquhum. Wahai Amirul Mukminin, penduduk Haramain yaitu Mekah dan Madinah, mereka ini adalah ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu dari anak keturunan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para sahabat Muhajirin dan Ansar. Wa jiranu Rasulillah, dan mereka adalah jiran, tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqassam fihim utiyatihim wa arzaquhum, atau wa arzaqahum. Tolong dibagikan kepada mereka, bahasanya itu tidak memerintah tapi dengan bahasa halus, bukan eksim. Kalau eksim bagikanlah, tapi yuqassam utiyatihim wa arzaqahum. Tolong dibagikan fihim, di tengah-tengah mereka, untuk mereka, yaitu pemberian-pemberian yang patut bagi mereka dan rizki mereka, yaitu untuk penghidupan mereka. Karena mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah jirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang memintanya begitu indah, halus, lembut dan memotivasi. Tidak mengatakan Mekah berikan tolong penduduk Mekah, penduduk Madinah, tapi disebutkan dulu penduduk Mekah adalah keluarga Allah, ahlullah dan jirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang dari anak keturunan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata yakni Hisham bin Abdul Malik, "Na'am, ya, tentu." Kemudian beliau berkata kepada juru tulisnya dari budaknya ataupun dari pekerjanya, orang-orang suruhannya, "Ya gulam, uktub li ahli Madinah wa ahli Makkah bi'ata'aini wa arzaqahum li sanatin." Tulis, catat wahai gulam, wahai anak muda. Catat wahai anak muda, yakni untuk penduduk Madinah dan penduduk Mekah dengan dua pemberian, ya, pemberian khusus untuk mereka, dan juga penghidupan rizki, penghidupan mereka untuk sepanjang tahunnya. Maksudnya orang-orang miskinnya, yaitu orang-orang yang tidak mampu dari penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Kemudian Hisham berkata lagi, hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, adakah kebutuhan yang lain itu, yang selain itu? Maka berkata Abu Muhammad, na'am ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, ahlul Hijaz wa ahlul Najdin asrul Arab. Wahai Amirul Mukminin, ahlul Hijaz, penduduk Hijaz dan penduduk Najd, keduanya adalah penduduk Arab asli, aslul Arab, penduduk Arab asli, aslul Arabi. Turaddu fi fudul shadaqatin, tolong
zakat mereka dari orang-orang kayanya dibagikan kembali kepada orang fakir miskinnya. Artinya jangan kau ambil untuk ke negara ataupun kepada orang di luar mereka. Berikan, yakni ambil zakatnya dari orang-orang kayanya untuk kemudian engkau bagikan kepada orang fakir miskin di antara mereka, karena mereka adalah asli penduduk Arab, asli penduduk Arab. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Naam. Ya gulam, uktub bi an turadda fihim shadaqatuhum." Wahai gulam, tolong catat sedekah mereka dari orang-orang kayanya untuk dikembalikan kepada orang fakir miskin di tengah mereka. Qala, berkata Hisham lagi, "Hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad?" Apakah masih ada kebutuhan selain itu wahai Abu Muhammad? Qala, "Na'am ya Amirul Mukminin." Benar, ada wahai Amirul Mukminin. Ahlu sugur yarmuna mi warai baydatikum. Ahlu sugur yaitu para pejuang, mereka berperang dari belakang, yakni dari belakang kekuatan kalian, kerajaan kalian. Mereka artinya orang-orang yang menjaga kerajaan kalian, kekuatan kalian. Wa yuqatiluna aduakum, mereka lah yang berperang untuk memerangi musuh-musuh kalian. Qad ajraitum lahum arzaqan tadurruha alaihim. Sudahkah kalian yakni mengalirkan rezeki-rezeki yang artinya yang mengalir untuk mereka semuanya, yang mencukupi kebutuhan mereka semuanya. Fa innahum in halaku aghartum, karena sungguhnya kalau mereka sampai binasa tidak kalian beri makan, aghartum, kalian telah membuat yakni perbuatan kezaliman kepada mereka. Qala na'am, tentu. Uktub ya bihimli arzaqim ilaihim ya gulam, wahai gulam, bawakanlah rezeki untuk mereka, catat untuk dibawakan rezeki kepada mereka wahai gulam. Kemudian Hisham mengatakan lagi, hal min hajati ghairiha ya Aba Muhammad, masih adakah kebutuhan selain itu wahai Abu Muhammad? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Berkata yakni Atha bin Abi Rabah, ya wahai Amirul Mukminin, ahlu dhimmatikum yahya sigharuhum wa la yuta'tiu kibaruhum wa la yukallafuna illa ma yatiqun. Ahlu dhimmatikum, yakni orang-orang yang kafir yang tinggal di dalam jaminanmu, dalam dimmahmu. Yahya sigharuhum, biarkanlah anak-anak kecil mereka tetap hidup di tengah mereka. Wala yuta'ti kibarum, sehingga orang-orang tua mereka tidak terbebani dengan anak-anak mereka ini, tidak terbebani di dalam mengasuh anak-anak mereka. Wala yukallafuna illa ma yatiqun, dan janganlah mereka dibebani yakni jizyah yang di luar kemampuan mereka, dibebani jizyah di luar kemampuan mereka. Artinya beliau menganjurkan kepada Hisham bin Abdul Malik untuk bersikap bijaksana terhadap ahlu dhimmah, yang meskipun mereka musuh-musuh Allah, tapi mereka ada dalam jaminanmu. Perlakukan mereka dengan baik, berikan hak mereka, dan jangan engkau berbuat zalim dengan menekan yakni jizyah mereka. Yang ini ada tujuan apa? Untuk melembutkan hati mereka, sehingga harapannya mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Qala na'am, uktub lahum ya gulam. Ya, tulis untuk mereka wahai gulam. Hal min hajati ghairi ya Aba Muhammad, masih adakah kebutuhan yang lainnya wahai Abu Muhammad? Qala na'am, ini yang terakhir. Ya Amirul Mukminin. Na'am ya Amirul Mukminin, benar wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Ittaqillaha fi nafsika, takutlah kamu kepada Allah terhadap dirimu. Fa innaka khuliqta wahdak wa tamutu wahdak wa tuhsyaru wahdak wa tuhasabu wahdak wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahada. Sungguhnya engkau diciptakan seorang diri, engkau terlahir seorang diri, dan engkau mati nanti seorang diri. Tidak akan membawa orang-orang, yakni ketika engkau bertemu dengan Allah, engkau akan menghadap seorang diri, tidak membawa keluargamu dan siapapun. Wa tuhsyaru wahdaka, dan ketika engkau dibangkitkan dari kuburmu nanti di yaumul qiyamah, yaumul ba'ti, hari kebangkitan, engkau pun akan dikumpulkan seorang diri. Engkau tidak akan peduli dengan siapapun dari kaum kerabatmu. Wa tuhasabu wahdak, dan ketika engkau nanti dihisab, engkau akan dihisab seorang diri. Tidak akan ada didampingi seorang pun dari pembesar-pembesarmu maupun keluargamu. Wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahadan, dan demi Allah sedikitnya tidak ada satupun dari orang yang engkau lihat, yakni yang akan bersamamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Sekarang orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, yang mereka beragama dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, yang mereka menjalankan perintah Allah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang mereka merasa benar dengan apa yang ada dalam benak mereka dan tidak mau berpandukan dengan kitabullah dan tidak mau mengikuti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalian berbuat sewenang-wenang, tapi ingatlah, sungguhnya engkau akan dibangkitkan seorang diri. Engkau akan menghadap Allah seorang diri. Engkau akan dihisab seorang diri. Dan yang akan engkau pertanggungjawabkan adalah bukan apa yang engkau lakukan karena orang lain, tapi apa yang engkau pertanggungjawabkan, apa yang sudah engkau lakukan. Bila itu berkesesuaian dengan kitabullah dan sunnah Nabi, selamatlah engkau. Namun bila engkau melakukan itu semua karena hawa nafsumu, maka Allah tidak akan pernah lengah dan lalai, dan semua akan mencatat, dan Allah akan menuntut balas terhadap semua apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Hal yang itu ucapan semacam inilah yang kemudian paling menghujam bagi diri Hisham. Fa'akabba, yang menelungkupkan wajahnya, yaitu menangis. Kemudian saat itulah qama Atha bin Abi Rabah bangkit dan pergi. Falamma kana indal bab, ketika dia sudah sampai di pintu mau keluar, idza rajulun qatabi'ahu bikisin ma adri ma fihi. Ada rahim amdananir. Tiba-tiba ada seorang yang mengikutinya membawa sekantong, yakni satu kantong yang aku tidak tahu isinya itu dirham ataupun dinar. Isinya berapa dirham atau berapa dinar, itu paling tidak puluhan atau ratusan. Faqala, maka utusan ini berkata, Inna amiral mu'minin amara laka bihada. Sungguhnya amirul mu'minin telah memerintahkan untuk memberikan ini kepadamu. Faqala, maka berkata Atha bin Abi Rabah, lihat ini para salafus saleh, mereka datang kepada para penguasa, menasihati penguasa dan tidak mau menerima sesuatu pun dari penguasa itu. La as'alukum alaihi ajran, aku tidak mengharapkan balasan apapun, upah apapun dari kalian karena apa yang aku lakukan tadi. Alaihi, atas apa yang aku lakukan tadi. In ajriya illa ala rabbil alamin, aku hanya mengharapkan balasanku dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Qala, kata ayah dari, yaitu kata Atha al-Khurasani, ayah dari Utsman bin Atha. Tsumma kharaja Atha, kemudian Atha bin Abi Rabah pun pergi. Fala wallahi ma syariba indahu haswatan mim ma'in fama fawqahu. Demi Allah, selama duduk bersama dengan Hisham bin Abdul Malik, beliau Atha bin Abi Rabah tidak meminum meskipun hanya seteguk air. Fama fauqahu, apalagi yang lebih dari itu. Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang yang semacam ini yang hari ini tidak ada. Sudah tidak mungkin kita dapati. Kebanyakan orang, siapapun dia, kadang kalau sudah dekat dengan penguasa akan mengambil manfaat duniawinya. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang serupa ini. Mending tidak dikenal oleh penguasa daripada tidak sanggup bersikap seperti Atha bin Abi Rabah. Kalau bisa sanggup bersikap seperti Atha bin Abi Rabah, itulah yang terbaik. Dia menasehati para pemimpin dan tidak mengambil sesuatu dari para pemimpin. Tetapi kalau tidak mampu bersikap seperti itu, lebih baik jangan kenal. Lebih baik menjadi seperti Uwais Al-Qarni atau yang sejenisnya. Lihat pakaiannya yang lusuh, kotor, jubahnya yang kotor, kamisnya kotor, pecinya juga kotor, sepatu dua sandalnya ya bakia, karena cuma dari dua kayu. Rikabahu, kedua sandalnya adalah dari kayu. Ini yang harusnya menjadi contoh. Kenapa? Karena mereka begitu tahu apa yang akan mereka hadapi ketika mereka tenggelam di dalam dunia. Sungguh mereka sadar bahwa mereka di dunia hanya sementara dan mereka akan kembali kepada Allah. Dan di saat itu semua akan dipertanyakan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba.
dua telapak kaki hamba tidak akan bergeming pada hari kiamat nanti dari tempat berdirinya sampai dia ditanya tentang 4 perkara, atau dalam riwayat lain tentang 5 perkara. An umrihi fi ma'afna, dia akan ditanya umurnya, untuk apa dia habiskan sepanjang umurnya dari mulai baliknya sampai dengan akhir hayatnya. Wa an syababihi fi ma ablah, dan dia akan ditanyai tentang masa mudanya atau masa sehatnya, untuk apa masa gagahnya dia habiskan. Wa an ilmi fi ma'amila bi, dia akan ditanyai tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Kita semua nanti akan ditanya, apakah kamu baca Al-Quran? Iya ya Allah, saya menghatamkan sebulan 3 kali ya Allah. Kamu baca isinya, artinya? La ilaha illallah. Ketika kita ditanya, pahamkah kau isi Al-Quran? Apakah engkau mengamalkan isi Al-Quran? Itu yang nanti akan ditanyakan kepada kita. Kalau kita mengatakan enggak ya Allah, lalu Allah mengatakan lagi, bukankah aku telah memberimu umur yang panjang? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberimu umur yang cukup bagi seseorang yang ingin mengambil pelajaran untuk mendapatkan pelajaran, dan juga telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Telah disampaikan peringatan itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan para ulama al-mawthukin at-tabi'ina bi ihsan. Dan itu semua akan ditanyakan kepada kita tentang ilmu fima amila bih, tentang ilmunya, sejauh mana ia mengamalkan ilmunya. Ketika ditanyakan kepada Uwaimir, yaitu Abu Darda, ya Uwaimir, kalau ditanyakan kepadamu, apakah sudah kamu baca, apakah kamu sudah mempelajari agama Allah, hal ta'allamta, atau ma'amilta bi'ilmika, apa yang sudah kamu amalkan dengan ilmumu? Kalau engkau mengatakan la a'lam ya Allah, aku enggak tahu apa-apa, maka Allah akan bertanya kepadamu, lima ma ta'allamta, mengapa engkau tidak belajar? Apakah umur yang kita diberikan Allah kepada kita tidak cukup untuk mempelajari agama dengan hak, yaitu mengikuti apa petunjuk dari kitabullah dan sunnah Nabi? Itu yang akan ditanyakan. Hal qara'tal Quran, hal qara'tas sunnah, wa hal amilta bihima. Apakah engkau baca Quran, apakah engkau baca sunnah, apakah engkau beramal dengan keduanya? Tidak, saya mengikuti si fulan, saya mengikuti si fulan. La ilaha illallah. Nanti apa yang akan diberikan Allah pada saat itu hanya Allah yang tahu. Kemudian akan ditanya an malihi, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Nanti kita akan ditanya tentang harta, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Itu yang ada di dalam benak para salaf. Sehingga seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, beliau datang jauh-jauh untuk menemui Khalifah Hisham bin Abdul Malik, hanya ingin menyampaikan amanah yang agung, yaitu agar beliau bersikap adil kepada rakyat dan memberikan hak-hak mereka, seperti Ahlul Haramain, kemudian Ahlu Hijaz dan Najd, kemudian juga Ahlu Sugur, dan kemudian Ahlu Zimmah. Setelah itu memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan hari pembalasan. Dan ketika diberi hadiah yang halal tapi ditolaknya dengan baik-baik. Ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Aku tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian terhadap apa yang sudah aku lakukan tadi. Aku hanya mengharapkan balasanku dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian pergi dan tidak meminum seteguk pun. Ya Allah, kalau kita dijamu di kerajaan, ya semua kita lahap. Allahu Akbar.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kita seperti para salafus saleh. Hadza wa naktafi, kita lanjutkan insyaallah pada pembahasan mendatang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.